Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 2, buku subtema 3, buku tema 9, kelas 6 SD, kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 149 sampai dengan halaman terakhir, yaitu halaman 158. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita ke halaman 149 terlebih dahulu. Perhatikan gambar di atas dengan seksama. Benda apa yang ada di dalam gambar? Apakah kegunaan benda tersebut? Pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan oleh gambar? Siapa yang pertama menemukan alat benda itu? Oke, jawabannya. Benda pada gambar adalah teleskop yang digunakan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Teleskop pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan, Frederick William Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris. Itu jawabannya, silahkan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, di halaman 150. Ayo berdiskusi. Setelah membaca artikel di atas, diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu dampak yang ditimbulkan oleh penemuan Herschel di atas. Jawabannya, dampak penemuan William Herschel membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Itu jawabannya. Kita lanjut lagi ke ayo berlatih. Tahukah kamu apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid. Kamu dapat mengetahui perbedaannya dengan membaca dan melengkapi informasi pada tabel berikut ini. Kita akan mengisi faktor pembedanya. Oke, langsung saja di sini. Untuk yang pertama, faktor pembedanya yaitu ukuran planet. Planet dalam berukuran kecil, planet luar berukuran besar. Yang kedua, faktor pembedanya yaitu bahan penyusun. Planet dalam terdiri atas benda padat, planet luar terdiri atas gas. Yang ketiga yaitu jaraknya dari matahari. Planet dalam berjarak dekat dari matahari, planet luar berjarak jauh dari matahari. Yang keempat yaitu waktu revolusi. Planet dalam mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek atau singkat. Planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Itu jawabannya untuk mengisi faktor pembeda. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, di halaman 153. Oke, langsung saja di sini ayo menulis. Kita masuk ke pertanyaannya. A. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Ini diagramnya. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk gambarnya, itu gambarnya. Penjelasannya, Arika menulis surat kepada Ina sahabatnya. Arika menceritakan perjalanannya mengunjungi Tugu Khatulistiwa yang berada di kota Pontianak. Di dekat tugu tersebut pada waktu tertentu benda tidak memiliki bayangan karena matahari berada di garis lintang 0 derajat. Itu jawaban untuk gambar yang A. Kemudian B. Gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut ini. Untuk gambar yang B, itu gambarnya Candi Borobudur. Penjelasannya, Andi menulis surat kepada temannya yang bernama Bening. Andi menceritakan perjalanannya ke Candi Borobudur yang berada di kota Magelang. Andi menceritakan keunikan Candi Borobudur yang memiliki relief terbesar serta lengkap di dunia. Itu jawaban yang B, silakan kalian buat seperti itu dan juga penjelasannya. Kemudian yang C, buatlah sebuah surat kepada teman atau sekerabatmu tentang pengalamanmu berkunjung ke tempat yang menarik atau pengalaman lain yang menarik. Tuliskan suratmu di bawah ini. Oke, untuk sebagai contoh suratnya adalah sebagai berikut, bisa kalian ubah sedikit saja. Itu suratnya, silakan kalian salin juga tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, di halaman 155 156.
Lengkapilah tabel berikut dengan mencari tahu alat dan bahan yang digunakan pada patung dan tema yang disajikannya. Oke, di sini kita akan mengisi, ini gambarnya, kita akan mengisi tema patung dan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung tersebut. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama itu gambarnya miniatur sepeda motor. Tema patungnya adalah transportasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tang, lem besi, jam bekas, dan kawat. Yang kedua yaitu action figure, gunting, lem, cutter, kardus bekas, penggaris, spidol, pensil. Yang ketiga mainan helikopter, alat transportasi, bahan yang digunakan lem, gunting, bola tenis, sedotan minuman, kemasan minuman, jarum pentul. Yang keempat yaitu ini alat transportasi, alat dan bahan yang digunakan lem, gunting, botol oli bekas. Lanjut lagi, gambar berikutnya itu ada gambar rusa. Tema patungnya yaitu hewan. Alatnya yaitu lem kayu, ranting kayu, amplas, vernis, gergaji, dan cutter. Kemudian gambar terakhir yaitu makhluk luar angkasa atau alien. Alat dan bahannya yaitu tang, lem besi, sendok makan, dan sendok garpu. Itu jawabannya, silahkan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di sini di halaman 158, ayo renungkan. Nilai dan sikap apa sajakah yang kamu dapatkan dari para tokoh penemu benda-benda luar angkasa? Jawabannya, beberapa sikap para penemu antara lain bekerja keras, tekun, tidak gampang menyerah, dan percaya diri. 2. Hal apa lagi yang ingin kamu ketahui tentang para tokoh penjelajah luar angkasa? Jawabannya, saya ingin mengetahui ilmuwan yang menemukan planet Neptunus. Ketiga, jika kamu ingin menjadi penemu alat atau benda, apakah yang ingin kamu temukan? Apa manfaatnya? Mengapa kamu ingin menemukannya? Jawabannya, jika saya menjadi penemu, saya ingin menciptakan buku anti air. Dengan buku anti air, kekhawatiran buku basah pada saat hujan akan hilang. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Berdiskusilah dengan orang tuamu tentang alat atau benda yang belum ditemukan hingga kini yang menurutmu dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, jawabannya, menurut saya benda yang dapat membantu mempermudah belajar namun belum ditemukan adalah tas sekolah yang bisa membuka dan menutup otomatis. Sebagai contoh, itu jawabannya, silahkan kalian salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.